Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, tentunya kita akan masuk pelajaran pendidikan agama Islam dalam bab hati tentram dalam berperilaku baik. Nah, hati tentram dalam berperilaku baik, kalau misalkan kita berperilaku baik, pastinya kita akan berbuat baik. Kalau kita sudah mempunyai perilaku yang baik, pastinya kita akan berbuat baik dan juga berucap baik. Kalau keduanya itu sudah dimiliki, maka hati kita akan tentram. Kalau hati kita tentram, kita sudah mempunyai satu sifat kebaikan, yaitu ikhlas, di mana ikhlas itu merupakan suatu perbuatan yang hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ikhlas, berarti kita berbuat baiknya hanya semata-mata untuk Allah dan tidak ingin pujian dari orang lain. Kebalikan ikhlas yaitu riya. Kalau riya berarti kebaikan ikhlas. Tentunya begitu kan anak-anak? Nah, riya itu adalah perbuatan yang tidak karena Allah, karena semata-mata ingin mendapat pujian dari orang lain. Kalau kita berbuat hanya kepada Allah, maka kita sudah menjadi orang yang tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah orang yang rendah hati. Kalau misalkan orang yang sudah rendah hati, dia itu tidak ingin menunjukkan kelebihannya, tetapi kelebihannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau orang yang sudah rendah hati, otomatis dirinya akan terhindar dari yang namanya sifat uzub atau sombong. Kalau misalkan kita sudah mempunyai ikhlas, maka semua perbuatan kita akan berjalan enak, kita tidak punya musuh, dan juga kita akan hidup tentram. Nah, ada hadis yang menjelaskan dari Abu Hurairah bahwasanya ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yangduru ila suwarilakum wa amwalakum walakin yangduru ila kulubukum wa amalukum. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan melihat dari muka atau rupa kita, harta kita, tetapi Allah akan melihat dari manusia itu dari hati dan juga perbuatan kita. Di sini sudah jelas bahwasanya Allah tidak akan melihat rupa kita, harta kita, tetapi Allah itu akan melihat dari mana anak sekalian. Nah, Allah itu akan melihat dari hati dan juga perbuatan kita. Kalau misalkan perbuatan kita sudah baik, maka Allah itu akan suka. Nah, mempunyai sifat ikhlas itu kelebihannya. Yang pertama, orang yang sudah mempunyai sifat ikhlas, tentunya di masa hidupnya akan terhindar dari yang namanya kesulitan atau musibah. Tapi apakah Allah akan memberikan keselamatan? Tentunya Allah akan memberikan keselamatan kita. Dengan apa? Dengan tawasul. Di mana tawasul itu adalah pertolongan Allah. Yang kedua, kalau misalkan kita sudah mendapatkan pertolongan Allah, tentunya hidup kita akan tentram. Kita tidak usah mencari rezeki kemana-mana. Rezeki akan menghampiri kita dengan sendirinya. Tentunya kita akan masuk surga kan teman-teman atau adik-adik sekalian. Nah, kalau misalkan kita ingin masuk surga, kita mengucap lafaz la ilaha illallah dengan penuh ikhlas. Kalau misalkan kita sudah ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dosa. Kemudian pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan kita akan masuk surga insya Allah. Yang ketiga, orang yang melakukan kebaikan dengan keikhlasan seperti sholat kita dikerjakan dengan ikhlas, pekerjaan kita dikerjakan dengan ikhlas, belajar kita dengan ikhlas, maka Allah akan mengampuni semua dosa kita. Dosa-dosa kita yang mana? Tentunya dosa kita yang masa lalu. Nah, untuk mengetahui cara ikhlas itu seperti apa, yang pertama, kita harus mempunyai ilmunya terlebih dahulu. Yang kemudian, ilmu apa? Ilmu agama tentunya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mencari orang-orang soleh. Kalau misalkan sudah dapat, kita harus berkumpul dengan orang soleh tersebut. Yang ketiga, kita harus menghindari dari hawa nafsu. Hawa nafsu seperti apa, anak-anak? Nah, kalau misalkan anak-anak main ibaratnya ya, nah, dikurangi mainnya sedikit aja, luangkan untuk belajar, kemudian niatkan belajarnya itu dengan ikhlas. Kalau misalkan sudah ikhlas, pasti dengan berjalannya sendiri akan tumbuh rasa ikhlas pada diri kita. Kemudian kalau kita sudah melakukan semuanya yang tadi, tentunya kita harus, yang terakhir, harus berserah diri kepada Allah. Kenapa harus berserah diri? Sebab ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, kita akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang sudah mempunyai sifat ikhlas, kita itu akan hidupnya tentram dan juga bahagia hidupnya.
Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam firman itu sudah jelas bahwa pertolongan Allah tentu yakin adanya. Yakinkan kepada hati kita bahwa Allah itu ada, pastikan semua alam semesta ini milik Allah. Jadi kita harus minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, anak-anak, akhir kalam untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.